الفاتحة. بأن الله يوصل ثوابا إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وجزم ابن عبد البر بأن هذه المحجة بعد وفاة موسى فالتقت أرواحهما في السماء، هذا فلا يلزم من صحة محاجة آدم جواز الاحتجاج بالقدرة على الذنب في دار التكليف، على أنه لا ذنب لآدم. وأخرج أبو داود عن عمر حديثا مرفوعا أن موسى قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه آدم، قال: أنت أبونا آدم. فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحك وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة
fasajadu laka. Qala na'am. Qala fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannati. Faqala lahu Adamu man wa man anta. Qala ana Musa. Qala anta nabiyyu bani Israil alladhi kallamaka Allahu min wara'il hijabi ay min ghairi an tarahu lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Qala na'am. Qala fama wajadta anna dhalika kana fi kitabillahi qabla an akhluqa. Qala na'am qabla an ukhlaqa. Qala na'am. Qala fabima talumunni wa qad sabaqa minallahi fihi al-qada'u qabli. Fahajja Adamu Musa wa jazama dan menjazamkan dan memutuskan oleh Ibnu Abdil Bar bi anna hadhil hujjata bahwasanya hujjah ini ba'da wafati Musa setelah wafatnya Nabi Musa. Faltaqata arwahuhuma, lalu saling bertemu dua roh keduanya, roh keduanya di langit. Hada fala yalzamu min hujjati, fala yalzamu min sihhati muhajajati Adam. Fala yalzamu, tidak lazim, tidak semestinya kesahan tanya jawab atau saling menghujjah Adam. Jawazun, kebolehan untuk berhujjah bil qudrati, dengan kudrat yakni kekuasaan Allah, ala dzambi, atas dosa, fi darit taklifi, di negeri taklif yakni negeri dunia, ala annahu la dzamba li Adam, atas bahwasanya tiada ada dosa bagi Nabi Adam. Wa akhraja Abu Dawud, dan mengeluarkan oleh Abu Daud an Umar, daripada Sayyidina Umar, hadisan, satu hadis marfu'an, yang marfu', yang sampai kepada Nabi. Anna Musa qala, bahwasanya Nabi Musa berkata, ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Rabbi, perlihatkan kepada kami, arina, perlihatkan olehmu kepada kami akan Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahu Adama, maka Allah perlihatkan akan Adam. Qala, berkata Nabi Musa,
anta abuna Adam, apakah engkau kakek kami Nabi Adam, apakah engkau bapak kami Adam? Maka berkata Nabi Adam baginya, Naam, ya. Qala, berkata Nabi Musa, antal ladzi nafakhallahu fika min ruhihi, engkaukah yang Allah sudah meniup padamu dari ruh yang Allah ciptakan buat kamu, wa ilmika wa 'allamakal asma'a kullaha, engkaukah yang Allah sudah ajarkan kepadamu nama-nama semua, wa amaral malaikata, dan memerintahkan malaikat, fasajadu laka, lalu mereka sujud untukmu. Qala, berkata Nabi Adam, na'am, ya. Qala, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah, maka apakah hamalaka, yang membawa engkau, yang mendorong engkau atas bahwa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Faqala lahu Adamu, maka berkata baginya Nabi Adam, waman anta, dan engkau siapa? Qala, kata Nabi Musa, ana Musa. Qala, berkata Nabi Adam, anta nabiyyu Bani Israel, engkaukah nabi dari Bani Israel? Alladzi kallamakallah, yang Allah ajak bicara engkau, min warail hijab, dari balik hijab, yakni min ghairi antarahu, tanpa engkau melihat akan Allah, lam yaj'al bainaka wa bainahu, dan yang Allah tidak jadikan antaramu dan antara dia rasulan, utusan, min khalqih, dari makhlukmu. Qala, berkata Musa, na'am, ya. Qala, fama wajadta anna dzalika kana fi kitabillah, fama, maka, fama wajadta, maka tidak engkau dapatkan, anna dzalika, bahwa anna, bahwasanya yang demikian ada dalam kitab Allah, qabla an ukhlaqa, sebelum saya diciptakan. Qala, na'am, ya. Qala, fabima talumunni, fabima talumanni, kenapa kamu mencaci maki saya, atau kenapa kamu mencaci saya? Waqad sabaqa minallah, padahal sudah lalu dari sisi Allah, fihi, padanya, al-qadha'u, oleh ketentuannya, qabli, sebelum saya ada. Fahajja Adamu Musa, maka menghujah Nabi Adam akan Nabi Musa. Ini penjelasan tentang riwayat, di mana yang lalu diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, engkaukah Adam kakek kami yang Allah berikan engkau hidup di surga dan Allah jadikan engkau mengerjakan suatu sabab yang mengeluarkan kami dari surga?
Kata Nabi Adam, iya. Qala Adam, ya Musa, hai Musa, yang telah dipilih engkau oleh Allah untuk berbicara langsung kepadanya, wa khatta laka alwah Taurah, dan telah memberikan bagian bagimu akan kitab Taurat. Kata Nabi Adam, kata Nabi Musa, ya. Kata Nabi Adam, atalumunni. Qala Musa ala amrin qad qaddarallah. Kata Nabi Adam, apakah engkau ini mencela saya, menegur saya dengan sesuatu peristiwa yang Allah sudah ciptakan 40.000 tahun, 40 tahun sebelum saya diciptakan. Jadi berarti kamu menegur ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan sebelum saya ada. Ini kejadian hujjah ini terjadi pada saat kapan ini? Ini pertanyaannya. Nah, dijawab oleh Ibnu Abdul Bar. Kata jazama, memastikan, qata'a, memastikan oleh Ibnu Abdul Bar, bi anna hadhil hujjah, bi anna hadhil mahajjah, bahwasanya tanya jawab ini, perdebatan ini terjadi sesudah wafatnya Nabi Musa. Bukan terjadinya pada saat Nabi Musa masih hidup. Bukan terjadi di saat Nabi Musa masih berdakwah, bukan. Terjadinya setelah wafat Nabi Musa. Faltaqata arwahuhuma, lalu bertemulah ruh keduanya di langit. Hada fala yalzamu min sihhati muhajajati Adam, maka kalau kejadiannya setelah wafat Nabi Musa dan kejadiannya ruh dengan ruh, tidak mesti sah perdebatan Adam ini dibolehkan sebagai hujjah dengan kekuasaan Allah atas berbuat dosa di dalam negeri taklif. Ala annahu la dzamba li Adam, bahasanya itu enggak ada dosa bagi Nabi Adam. Nah, jadi artinya perdebatan ini terjadi setelah Nabi Musa meninggal. Perdebatan ini terjadi antara ruh dengan ruh, bukan di negeri taklif, bukan di negeri masih diberatkan hukum. Karena kalau kejadian ini terjadi dalam negeri taklif, diberatkan hukum, nanti hujahnya ini membenarkan bahwa Nabi Adam berbuat dosa. Kenapa? Dia melanggar apa yang Allah larang. Nah, kejadian ini terjadi setelah Nabi Musa meninggal, dan kejadian ini terjadi, kata Ibnu Abdul Bar, antara ruh dengan ruh. Jadi dialog antara ruh Nabi Musa dengan ruh Nabi Adam. Nah, sehingga tidak dijadikan hukum bahwa Nabi Adam telah melakukan kedosaan. Ini menurut Abu Dar. Makanya dia pastikan kejadian ini setelah Nabi Musa meninggal, dan kejadian ini adalah dialog antara ruh Nabi Musa dengan ruh Nabi Adam. Kalau enggak dikatakan begitu, dikhawatirkan orang memahami kejadiannya di dunia, darut taklif. Lalu kejadiannya di dunia, maka berarti Nabi Adam disalahkan oleh Nabi Musa melakukan kedosaan.
Ini menurut Abdul. Jadi Nabi Musa tidak menyalahkan Nabi Adam bikin dosa. Ini hanya perdebatan tentang kejadian yang waktu Nabi Adam di dunia. Perdebatan ini ruh dengan ruh. Jadi tidak bisa dikatakan perdebatan ini Nabi Musa mengalahkan Nabi Adam, enggak. Atau perdebatan ini menyatakan Nabi Musa mengatakan Adam berbuat dosa, enggak. Ini perdebatan ruh dengan ruh, itu artinya menganalisa, mengamati kejadian yang terjadi itu. Kata Ibnu Abdul Bar. Nah, dikuatkan oleh hadis. Ya. Ada riwayat hadis yang lain. Wa akhraja Abu Daud, dan dikuatkan oleh hadis akhraja Abu Daud, mengeluarkan riwayat oleh Abi Daud an Umar, hadis ini dari Sayyidina Umar, hadisan marfu'an, akan hadis yang marfu'. Marfu' artinya Sayyidina Umar mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini langsung dari Nabi, bukan Umar yang ngomong. Apa hadisnya? Anna Musa qala, bahwasanya Nabi Musa berkata, ya Rabbi arina Adam, perlihatkan kepada kami akan Nabi Adam, alladzi akhrajana wa nafsahu minal jannah, yang dia sudah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Jadi riwayat hadis ini menyatakan Allah diminta oleh Nabi Musa perlihatkan Nabi Adam. Jadi berarti riwayat Abdul Bar mengatakan itu benar, ruh dengan ruh. Jadi Nabi Musa minta supaya diperlihatkan ruh Nabi Adam. Jadi ruh ketemu ruh. Qala, berkata Nabi Musa, ruhnya, anta abuna Adam, engkaukah kakek kami Adam? Faqala, maka berkata Nabi Adam kepada Nabi Musa, na'am, ya, saya kakekmu. Berkata Nabi Musa, engkaukah yang Allah tiupkan ruhmu yang Allah tiupkan ruh padamu dari ruh yang Dia ciptakan. Ruhihi, bukan ruh Allah, ruh yang diciptakan Allah. Engkaukah yang langsung ditiupkan ruh oleh Allah kepadamu? Satu. Kedua, engkaukah allamakal asma, yang Allah ajarkan segala nama semua? Ketiga, engkaukah yang Allah suruh malaikat sujud padamu? Ya, kata Nabi Adam, qala na'am, ya, saya yang Allah tiup roh langsung kepada saya, dan saya yang diajarkan asma' kullaha wa 'allama Adama al asma' kullaha, dan saya yang disuruhkan malaikat untuk sujud. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Benar, tiga-tiganya benar. Qala, kata Nabi Musa, nih, fama hamalaka ala an akhrajtana, apa yang mendorong engkau bahwasanya engkau keluarkan kami, engkau keluarkan dirimu dari surga? Yang dorong engkau keluarkan kami dari surga apa? Qala, kata Nabi Adam, man anta, engkau siapa? Tadinya hanya menjawab, kedua ditanya, engkau siapa? Qala ana Musa, saya Musa. Kata Nabi Adam, anta nabiyyu Bani Israil, engkaukah nabi dari Bani Israil? Alladzi kallamakallah min wara'il hijab, yang Allah ajak bicara langsung dari balik hijab, yakni tanpa engkau melihat Allah. Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan,
juga dan Allah tidak jadikan antaramu dan antara dia itu seorang utusan dari makhlukmu, artinya tanpa perantara. Apakah engkau yang Allah ajak bicara langsung dari balik hijab? Artinya engkau enggak lihat Allah dan Allah tidak mengutus utusan buat menyampaikan omongannya langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Apakah engkau yang Allah ajak bicara langsung tanpa perantara dan di balik hijab engkau enggak lihat Allah? Qala, na'am, iya. Ya, saya yang Allah ajak bicara langsung. Qala, fama wajadta, apa yang engkau dapatkan? Anna dzalika kana fi kitabillah. Fama wajadta, maka apa saja yang engkau dapatkan itu sudah ada dalam kitab Allah sebelum saya dijadikan. Jadi yang kamu dapatkan bisa bicara langsung tanpa perantara, bisa bicara langsung di balik hijab, itu semua ketentuannya sebelum saya dijadikan. Kamu bicara langsung Allah tentuin sebelum saya dijadikan, dan saya melakukan hal yang dilarang Allah juga ketentuannya sebelum saya diciptakan. Nih. Apa? Qala na'am. Kata Musa, iya. Fabima qala fima talumanni, di jalan apa engkau tegur saya, engkau celak saya? Nih. Pada jalan apa engkau tegur saya, padahal sudah berlalu ketentuan Allah sebelum saya diciptakan. Disinilah Nabi Musa diam. Fahajja Adamu Musa, telah menghujat Adam akan Musa. Enggak bisa menjawab Nabi Musa. Kenapa engkau tegur saya dengan sesuatu yang Allah sudah ciptakan sebelum saya ada? Nah, ini dua riwayat antara tanya jawab Nabi Musa dan Adam ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar, terjadi pertemuan antara roh dengan roh, bukan di alam dunia, bukan di Darut Taklif. Karena kalau alam dunia itu masih terjadi hukum, nanti seolah-olah Allah menentukan Nabi Adam berbuat dosa atau kuasa berbuat dosa. Padahal ini terjadi dialognya antara ruh dengan ruh, bukan di alam dunia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, jadi ini adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah Allah tentukan dan Allah sudah lakukan, kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa lari. Inilah yang dimaksud persesuaiannya dengan ketentuan Allah. Jadi Allah sudah tentuin sebelum ada Adam, terjadilah ketentuan itu. Ini iradah, ya. Wa'lam annal iradata laysat lazimatun lil amri. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya ketentuan Allah itu tidak lazim bagi perintah. Ai al-amrun nafsi wa huwa talabul fi'li alladhi laisa yakuffu laisa bikaffin ay tarkin aw talabul fi'li alladhi huwa kaffun idza kana madlulan alaihi binahwi kaffin aw utruk bi khilafil kaffi al madluli alaihi bi ghairi kaffin fala taf'al fahiya nahyun la amrun. Ketahuilah olehmu bahwasanya iradah itu bukanlah semestinya atau bukanlah lazim bagi perintah. Jadi enggak lazim ketentuan dengan perintah. Ada ketentuan, ada perintah, enggak lazim.
ada perintah, ada ketentuan, nggak lazim. Kadang-kadang ada perintah, nggak ada ketentuan. Kadang-kadang ada ketentuan, nggak ada perintah. Jadi nggak lazim setiap ditentukan mesti diperintah. Ya, al-amrun nafsi. Kalau kita manakan yakni al-amrun nafsi, menghendaki dengan tidak lazim iradah dengan amr, itu adalah amrun nafsi, perintah yang datang dari Allah langsung, namanya perintah nafsi, perintah yang datang dari zat Allah langsung. Apa? Wa huwa talabul fi'li, yaitu menuntut perbuatan, alladzi laisa bikafin, yang perbuatan itu bukanlah melarang atau bukanlah tarkin, meninggalkan. Seperti if'al, kerjain, itu perintah namanya. Karena kerjaan perintah itu menyuruh kita ngerjain, bukan ninggalin. Jadi yang namanya perintah nyuruh mengerjakan sesuatu namanya amr, bukan nahyun. Juga wa talabul fi'lil ladzi huwa kafun, dan menuntut memperbuat yang dia itu adalah meninggalkan. Idza kana madlulan, apabila ada makna atas perintah itu, binahwi kafin, seumpama meninggalkan, seperti utruk, tinggalkan olehmu. Nah, perintah dengan makna meninggalkan, perintah dengan makna melarang. Abi khilafil kafil madluli alaihi bi ghairi kafin, berbeda dengan larangan yang dimaknakan atasnya dengan bukan meninggalkan, seperti kala taf'al, jangan kamu kerjain, fahuwa nahyun la amrun, itu adalah larangan bukan perintah. Ini dalam Ahlus Sunnah. Jadi saya ulang, bahwasanya perintah itu bukanlah melazimkan bagi bahwasanya kehendak itu, iradah kehendak itu bukanlah melazimkan bagi perintah. Jadi tidak mesti ditentukan itu diperintah, tidak mesti. Nah, maknanya kata musannif al-amrun nafsi, jadi adalah yang dimaksud tidak lazim kehendak itu perintah. Perintah apa? Al-amrun nafsi, perintah yang hakiki, perintah yang sebenarnya yang datang dari Allah. Jadi kalau Allah perintah itu nggak dilarang. Ya. Wa huwa, apa amrun nafsi? Wa huwa talabul fi'li, meminta dikerjain, meminta kerjaan, alladzi laisa bikafin, yang meminta kerjaan itu bukan meninggalkan, bukan meninggalkan, seperti tarkin. Itu kalau minta kerjaan, minta dikerjain, itu bukan meninggalkan. Wa talabul fi'li alladzi huwa kafun, dan ada lagi meminta, talabul fi'li, meminta mengerjakan yang dia maknanya meninggalkan. Jadi ada minta dikerjain tapi kerjaannya bukan ngerjain perbuatan tapi meninggalkan perbuatan. Idza kana matlulan alaihi, apabila ada permintaan itu maknanya atas meninggalkan. Seperti kuffa, maknanya utruk, tinggalin, tinggalkan olehmu kerjaan itu. Itu namanya minta tapi untuk ditinggalin. Beda dengan kerjakan perbuatan itu namanya minta untuk dikerjain. Jadi ada minta untuk ditinggalkan, ada minta untuk dikerjain. Nah, kalau dikatakan kufa itu utruk, tinggalkan, utruk, tinggalkan. Bi khilafil kufal madlul
alaihi bighairi kuffin. Berbeda dengan yang dimaknakan atasnya seumpama kufa binahwi bighairi kafin. Jadi berbeda dengan meninggalkan yang maknanya atasnya tanpa meninggalkan. Mana la taf'al, jangan kerjain, itu maknanya fahuwa nahyun la amrun. Jadi kalau dikatakan jangan kerjain, itu bukan perintah, itu larangan. Kalau perintah jangan dikerjakan, itu namanya larangan. Tapi kalau tinggalkan itu namanya perintah untuk meninggalkan. Jadi beda. Utruk, tinggalkan itu, berarti itu perintah untuk meninggalkan. Tapi kalau dikatakan la taf'al, jangan kerjain, itu namanya dilarang ngerjain, bukan perintah. Itu nahyun, larangan, beda. Jadi jangan kerjain itu larangan. Tapi kalau jangan kerjain, itu adalah bukan perintah tapi larangan. Ya. Ini dalam segi bahasa saja. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda bagi Mu'tazilah. Haitsu qala ba'duhum innal iradata lazimatun lil amri. Berkata sebagian mereka bahwasanya iradah, ketentuan Allah, melazimkan bagi perintah. Hatta qala ba'dun akhar minhum innahuma muttahidani, ay annal iradata ainul amri. Dan berbeda pendapat Mu'tazilah. Bagaimana? Berkata sebagian Mu'tazilah bahwasanya iradah itu melazimkan perintah. Tiap-tiap yang Allah tentuin itu perintah, kata Mu'tazilah. Kalau kita enggak, yang Allah tentuin belum tentu perintah. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan tiap-tiap ketentuan Allah itu perintah. Hatta qala, sehingga berkata sebagian mereka yang lain, minhum innahuma muttahidani, bahkan bahasanya iradah dan perintah satu. Kalau ditentuin berarti diperintah, kalau diperintah berarti ditentuin, itu satu, kata dia. Ya, ai li'annal iradata ainul amri, karena ketentuan adalah zat perintah itu. Wa amal amru al-lafzi fala khilafa fihi. Adapun perintah lafaz maka tidak khilaf padanya antara kita dan antara Mu'tazilah, li anna mughayiratuhu, karena berbedanya perintah lafaz lil iradah zahiratun, pada iradah itu adalah sama kayak tadi diucapkan jangan ngerjain, itu larangan, bukan perintah. Tinggalkan itu perintah untuk ninggalin. Jadi kalau perintah lafaz, ketentuan lafaz dan perintah lafaz itu sama kita, sama dia, hanya maknawi. Jadi ketentuan Allah dan perintah Allah sama kalau kata dia. Yang Allah perintahkan itu Allah tentuin, yang Allah tentuin itu Allah perintah. Kalau kita beda. Jadi al-amru perintah Allah belum tentu ketentuan Allah, dan ketentuan Allah belum tentu perintah Allah. Ini khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah dalam perintah maknawi, bukan perintah lafzi. Wallahu a'lam. Fa yuridullah ta'ala al-khaira wasyarra lakin la ya'muru illa bil khairi. Wallahu a'lam. Berikanlah